Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca sekali lagi 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami, kiranya kami boleh bertumbuh dalam anugerah Tuhan, dan firman boleh mengawal kami, boleh mendorong kami, dan boleh menjadi fondasi bagi kami untuk bertumbuh. Biarlah kami juga boleh berakar di dalam Kristus dan bertumbuh dalam segala arah di dalam Kristus. Tolong kami ya Tuhan yang lemah ini dengan anugerah surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu sekarang, demikian kata Paulus. Sebelumnya Paulus menulis, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Itu dalam pertemuan yang terakhir. Tetapi Roh Kuduslah yang menolong kita berdoa. Kita tidak bisa berdoa dengan sempurna, tetapi melalui anugerah Roh Kudus kita bisa berdoa dengan sempurna. Tetapi sekarang Paulus mengatakan, kita tahu sekarang. Meskipun ada banyak hal dalam dunia ini kita tidak tahu, tetapi di dalam dunia ini ada hal-hal yang Tuhan bukakan. Ada hal-hal yang kita bisa tahu dengan pasti. Paulus mengatakan misalnya, kita tahu bahwa seluruh ciptaan itu mengeluh. Kita mengeluh, ciptaan mengeluh, atau ciptaan itu meratap, menderita. Saudara sekalian, kita tahu bahwa ciptaan mengeluh. Kita tahu kita mengeluh. Tetapi seringkali kita tidak tahu kenapa penderitaan itu tiba. Kita tidak tahu, saudara. Kok aku yang kena? Kenapa ya Tuhan? Tidak ada jawaban yang tuntas bukan untuk masalah itu. Ada begitu banyak manusia dalam dunia. Kenapa aku yang susah Tuhan? Kenapa itu menimpa aku? Ada begitu banyak orang di luar sana. Siapa bisa menjawab pertanyaan itu? Kadang-kadang ada saudara orang-orang di dalam penderitaannya mungkin akan bertanya pada saudara. Saya pernah mendapat pertanyaan seperti itu. Kenapa Pak? Kenapa saya? Saudara bagaimana menjawab itu? Oh karena kamu ini. Lah kenapa tidak yang lain? Kenapa harus saya? Tidak ada yang bisa jawab pertanyaan itu saudara. Kenapa saya? Kenapa harus begini? Alkitab mengajarkan memang ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Kapan Pak persoalan saya selesai? Siapa bisa jawab pertanyaan seperti itu saudara? Enak ngomong, oh sebentar ya saya lihat ya, 5 hari lagi selesai. Saudara sekalian, papa saya dulu pernah ada kesulitan. Dia mau jual tanah saudara. Lalu tanahnya itu tidak laku-laku. Padahal dia butuh untuk bayar hutang. Dan dia harus mengobati pengobatannya yang sangat mahal. Dia sakit. Zaman dulu belum ada BPJS. Papa saya harus cuci darah 1 minggu 3 kali. Kira-kira 1 bulan uang zaman itu, kira-kira tahun 2000-an, 2004. Itu kira-kira 1 bulan 30 juta. Tidak ada BPJS. Biaya begitu mahal. Tahun itu saudara, kalau sekarang dikuruskan jadi berapa? Lalu kemudian dia bayar, dia mau jual tanah. Lalu tapi tanahnya tidak laku-laku saudara. Maka di tengah-tengah kesulitan, dia mulai cari-cari katanya pendeta yang bisa ramal. Kalau anaknya kan tidak bisa ramal saudara. Ya, lalu papa bilang sorry ya, saya pergi ke ini. Saya bilang buat apa papa? Ya kan tidak ada jalan lain gitu. Loh udah ada jalan lain itu papa nanti malah tambah ditipu gitu. Sudah pergi kok gitu. Waduh gitu ya, saya susah hati gitu. Ini racun apa yang masuk gitu. Apa? Pendetanya ngomong apa? Pendetanya ngomong gini. Aku melihat angka 7 di kepalamu. Sudahlah gitu kan ya. Sudahlah Pak, gak usah didengar. Ayo apa artinya angka 7? Angka 7 itu artinya tanahmu itu akan laku, entah kalau enggak 7 hari, mungkin juga 7 minggu atau 7 bulan. Pokoknya angka 7.
Saya bilang kenapa nggak tahun 700 saya sekalian gitu ya. Angka 7 enak aja. Saya juga bisa bilang kayak begitu. Siapa yang tahu saudara? Siapa yang tahu jawaban-jawaban seperti itu? Buktinya sampai hari ini juga belum laku saudara. Ya, saya bilang sama papa saya, Pak, doa sama Tuhan bukan tanah laku. Doa sama Tuhan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan pelihara. Tidak peduli laku apa tidak laku tanahnya. Yang penting Tuhan pelihara dan bisa menjalani. Sampai hari ini tanah gak laku juga tidak jadi masalah kok. Tuhan memelihara dan Tuhan mencukupkan. Sehingga akhirnya semua bisa dilewati tahap demi tahap. Saudara sekalian, siapa yang tahu? Tidak ada kepastian seperti itu. Ada banyak hal dalam dunia ini tidak tahu. Suatu ketika saudara, ada orang hilang. Lalu kemudian orang tua itu di tengah-tengah frustasi dikasih tahu temannya, anakmu tuh kalau mau ketahuan, lu mesti pergi ke orang pintar. Saya bilang, apa itu orang pintar? Orang yang bisa ramal. Oh, itu bukan orang pintar, itu orang ngayal gitu ya. Orang pintar gitu. Dengar dulu orang pintar. Ya coba dengar ngomong apa. Terus katanya orang pintarnya gini, saya lihat anaknya, orang pintar gitu. Anakmu sekarang, anaknya kemungkinan diculik atau apa enggak tahu saudara. Anakmu ada di pinggir rel. Lalu saya bilang, pinggir rel mana? Jalan apa? Alamatnya mana? Aku dengar suara kereta. Anakmu dipukul. Iya, di mana Pak? Rel kereta mana? Dalam di Indonesia, di Jawa ini banyak rel kereta. Ada kereta. Nggak karu-karuan gitu kan ya. Ini orang lagi susah, malah dibikin lebih susah hidupnya. Iya kan saudara? Bikin lebih susah. Ada rel kereta, ada apa? Itu semuanya omong kosong. Memang tidak tahu kok. Dalam dunia ini banyak hal kita tidak tahu. Kenapa susah? Kapan persoalan selesai? Apa jalan keluarnya? Tidak tahu. Tetapi Paulus mengatakan, hei orang Kristen, ada yang kita tahu pasti. Kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu Paulus? Ada beberapa hal. Pertama, kita tahu Allah bekerja. Itu kita tahu. Allah tidak tinggal diam. Yang kedua, Allah bekerja untuk kebaikan kita anak-anaknya. Itu kita tahu. Yang ketiga, Allah datang membawakan kebaikan dalam segala hal, bahkan dalam malapetaka sekalipun. Yang keempat, Allah memberikan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tidak semuanya mendapat kebaikan Allah, tetapi adalah orang-orang yang dipilih oleh Dia. Jadi saudara sekalian, ada banyak yang tidak tahu. Tetapi orang Kristen dengan confident mengatakan, ini yang saya tahu. Bahwa saya tidak dibiarkan sendirian. Bahwa saya tidak dibiarkan di dalam kecelakaan. Tuhan adalah Tuhan yang matanya melihat dan Dia bekerja. Kita tahu sekarang. Saudara sekalian, dan kalau kita tahu, sama-sama orang lain yang mengalami, pengetahuan itu akan membuat kita berbeda. Pengetahuan itu akan membuat kita berbeda. Saudara sekalian, ada dua orang akan dioperasi. Orang yang pertama taunya, aku akan dibelek, potong-potong sama dokter. Ketakutan luar biasa. Jadi dokter datang, dia udah waduh, aku dibelek, mati aku gitu. Besoknya tajam gitu kan. Wah, aku bakal dibius. Waduh, bisa enggak bangun loh dibius. Ya, jadi detik-detiknya tuh dia deg-degan, dipegangin tangannya. Kok kamu dingin? Ya, aku stres. Aku mau dipotong. Kalau mati gimana? Aduh, tolong wasiat terakhir dan sebagainya gitu ya. Ketakutan, aku mau dipotong. Terus akhirnya saudara-saudara sekalian dioperasi. Yang satu saudara sebelahnya, aduh puji Tuhan ya, ketemu dokter kayak begini. Bentar lagi dioperasi, bentar lagi aku sembuh. Aduh, dipotong sebentar, habis ini kita ngopi bareng ya, jalan-jalan bareng, asik banget. Dipotong bentar lagi sembuh. Nah, lihat saudara, sama-sama punya pengetahuan yang beda, sama-sama mengalami satu hal. Tetapi hasilnya sangat beda. Yang satu sukacitanya hilang, stres, aku mau dipotong. Yang satu mengatakan, penyakitku mau dipotong, aku mau sembuh. Beda sekali. Sama dua orang mau mati. Yang satu bilang, ajalku tiba, mate aku, mate.
Yang satu bilang, aku sebentar lagi bebas, aku sebentar lagi bebas, aku berjumpa Kristus, aku berjumpa Kristus, aku berjumpa Kristus. Sama-sama, saudara. Kita tahu sekarang, dan pengetahuan yang sangat penting, pengetahuan akan kebenaran. Paulus mengatakan ini pengetahuan yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan terbesar bagi semua orang Kristen. Ini ayat yang begitu penting, begitu memberikan pengharapan. Dan kalau kita pegang firman Tuhan di ayat ini, maka kesulitan apapun yang menimpa hidup kita tidak akan pernah bisa menghancurkan pengharapan kita. Tidak bisa, saudara. Kita tahu sekarang, saudara sekalian, dan itu bukan cuma pengharapan. Pengetahuan itu, Martin Lloyd Jones mengatakan, pengetahuan itu bukan cuma pengharapan, tapi sebuah jangkar kepastian. Kita tahu itu pasti. Kesulitan tidak akan merobohkan saya, penderitaan tidak akan membuat saya jatuh, tidak akan. Dan saya tidak akan membiarkan sukacita saya direbut. Tidak akan. Kemarin saya khotbah di persekutuan Fellowship, Hope Fellowship. Saya bicara mengenai kalimat Paulus, aku bermegah dalam kelemahan. Bagaimana bisa, saudara? Paulus mengatakan, aku lemah, aku digocok utusan iblis, aku berdoa 3 kali Tuhan tidak kabulkan. Tuhan mengatakan, Paulus, cukup kasih karuniaku padamu, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tetapi apakah setiap kita, kalau kita lemah menderita, otomatis kuasa Tuhan dipancarkan? Enggak, bukan? Pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya di tengah-tengah penderitaan itu kuasa Tuhan dinyatakan? Apa yang ada di dalam pengakuan Paulus? Saudara, Paulus mengatakan, aku bersuka cita di dalam Dia. Itu kuncinya, saudara. Aku bersuka cita dalam kesulitan, karena di dalam kelemahan ini kuasa Tuhan itu terpancar. Saudara, orang menderita kayak Paulus tidak kehilangan sukacita. Itu kekuatan dari mana? Dunia heran, sakit, menghadapi kesulitan, pelayanannya dihambat, sulitnya luar biasa, bahkan dipukul, kelaparan, dirampok, segala macam, saudara. Dan tidak kehilangan sukacita. Kok bisa, dunia mikir? Kok bisa Paulus? Dia menderita tetapi dia tidak mengizinkan sukacita dan damai Tuhan direbut. Enggak, saudara. Dan dunia tahu itu kuasa Tuhan. Saudara, apakah saudara akan tetap mengatakan, ambil kesehatanku, ambil orang yang kukasih, ambil segala sesuatu, tetapi engkau, iblis, tidak akan pernah bisa mengambil sukacita dari Tuhan di dalam hidupku. Dan ketika itu ada, saudara, ketika saudara beriman kepada Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus, ketika aku datang kedua kalinya dalam dunia ini, apakah aku akan mendapati iman dalam dunia ini? Iman, saudara. Iblis mengatakan iman itu tidak ada. Ayub beriman karena dia kaya, Ayub beriman karena anaknya banyak, Ayub beriman karena dia sehat. Hai Tuhan, ambil semuanya dan jamin dia akan mengutuki kamu. Siapa bisa jawab itu, saudara? Kalau orang bilang orang Kristen itu tidak ada beda sama lain, UUD, ujung-ujungnya duit. Siapa menjawab itu? Bukan retorika. Saya dan saudara, apakah mau menjawab challenge dari dunia itu? Puji Tuhan ada Yusuf, puji Tuhan ada Ayub yang mengatakan ada iman dalam dunia ini. Aku tetap beriman pada Tuhan, meskipun Ayub diberi sakit, meskipun Ayub diberikan miskin, meskipun Ayub kehilangan orang-orang yang dicintai. Dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia tidak memaki Tuhan. Saudara sekalian, itu yang membuat dunia berpikir, waduh, kok bisa ya ada yang seperti itu. Dan kemuliaan Tuhan terpancar. Kemuliaan Tuhan terpancar. Kita tahu sekarang, jangkar kepastian itu bukan feeling. Kok aku feeling Tuhan deket ya? Bukan, saudara.
Kita tahu sekarang, bukan kita rasa sekarang. Pak, aku tuh kadang perasaanku sama Tuhan tuh deket-deket gitu loh. Tapi kok sekarang rasanya agak jauh-jauh gitu. Gimana ya caranya ya deket-deket Tuhan lagi? Waduh gitu ya. Kadang-kadang orang rasa deket-deket Tuhan bisa jauh loh saudara. Kadang-kadang orang mengatakan, Tuhan mengapa kau meninggalkan aku? Tapi sebetulnya sedang dekat. Bukan perasaan saudara. Saudara sekalian, kita tahu bahkan ketika kita belum mengalami jalan keluar, kita tidak merasakan jalan keluar, tetapi kita mengatakan, Tuhan aku tahu Engkau tidak diam. Aku tahu Tuhan Engkau bekerja. Aku tahu Tuhan ini untuk kebaikanku. Saudara sekalian, kita tahu sekarang kalimat berikutnya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja, sinergi, bahasa Yunannya sinergi, sinergi, Allah turut bekerja. Saudara, ini seolah-olah kan, oh Allahnya itu turut ikut-ikutan, Allah itu pasif. Tidak saudara, di sini Allah itu sutradaranya. Allah bekerja, turut bekerja, kita bekerja, Allah bekerja, tapi Allah sutradaranya, kita adalah instrumennya. Saudara sekalian, jadi Allah bekerja bersama, Dia bukan sekedar memberi izin. Jadi Allah turut bekerja saudara, berarti bukan dukungan kosmik, bukan mestakung atau semesta mendukung, bukan. Bukan keberuntungan, bukan takdir kosmik, tetapi orang Kristen percaya Allah bekerja. Allah bekerja. Kadang-kadang saya dengar orang mengatakan, wah orang itu didukung semesta. Semesta itu apa gitu? Hukum alam, hukum Newton, hukum gravitasi mendukungmu gitu. Apa itu? Orang Kristen tidak mengenal itu istilah itu. Itu deifikasi dari natur atau apa gitu. Kita cuma tahu satu, Allah turut bekerja. Bukan kosmik, bukan natural. Allah yang kita sembah, bukan karma, bukan hukum yang lain. Allah pribadi yang mengasihi, itu turut bekerja. Allah itu aktif. Allah berdaulat. Apalagi kalau kita membaca ayat 29 saudara. Wah, dari awal rencana, dari kita dikenal dalam relasi, foreknowledge, dikenal dalam relasi, lalu kemudian kita dipredestinasikan sampai kepada akhir dimuliakan. Itu semua Allah. Jadi ketika kita menderita, Paulus mengajarkan, lihat perspektif lebih besar. Kamu menderita tuh di sini. Mari lihat penderitaanmu dalam perspektif yang lebih besar. Ada rencana Allah yang besar untuk engkau yang kau gak lihat. Saudara, ketika kita misalnya lihat petani, loh Pak, mau apa? Aku mau bikin ini, mau tanam melon yang manis, mau tanam buah nanas yang manis. Lah itu yang dilempar manis gak? Oh enggak, ini kotoran sapi. Lah bau toh Pak? Iya. Tangannya Bapak bau? Iya. Tanahnya jadi bau? Iya, namanya teletong kebo, kotoran sapi gitu. Nah kenapa dilempar? Perlu. Loh kok perlu? Iya. Nanti hasilnya bau kotoran? Enggak. Hasilnya wangi. Itu Bapak pernah cicipi? Oh jangan dicicipi. Tai sapi kok dicicipi? Enggak boleh gitu. Lalu nanti hasilnya? Oh hasilnya manis. Saudara sekalian, orang bilang, ngapain lempar-lempar kotoran? Tangannya kotor, tanahnya kotor. Tunggu dulu, ini di dalam sebuah skenario. Ini perlu untuk akhirnya nanti hasil akhirnya yang kau lihat. Seperti orang lukis. Pak, kata anaknya, aku enggak mau warna hitam. Loh, enggak apa-apa. Hitam tuh jelek, hitam jahat. Enggak, aku mau cat. Enggak mau warna hitam Pak. Sudah, kamu diam dulu. Setelah dicat, coba lihat. Ih bagus ya lukisannya. Bagus gak? Bagus. Itemnya banyak gak? Banyak apa itemnya? Bagus gak? Tapi bagus. Kadang kita tidak tahu saudara, karena kita belum lihat big picture-nya. Dan kita sudah komentar. Saya pernah khotbah waktu itu, nonton film belum tamat sudah komentar.
Kok mati, kok begini. Saya masih ingat waktu itu saya cerita, ada orang di retret nanya sama saya, Ko Ivan, Superman mati. Dalam Batman versus Superman, Superman-nya mati, dibunuh Doomsday. Superman mati. Ya mereka kan generasi Gen Z ya. Gen Z gitu. Kalau saudara Gen X, udah ada tuh 4 seri Superman and Doomsday. Itu sudah tahulah ceritanya. Habis itu mati, muncul Superman macem-macem. Mati. Saya bilang, tenang aja. Ntar seri berikutnya kan hidup lagi gitu. Kok Ivan yakin hidup lagi lah gitu ya. Superman mahal kok gitu. Rugi dimatiin gitu. Iya kan. Ntar hidup lagi, tenang aja. Itu kan Kapten Amerika juga dibunuh. Kapten Amerika mati, wah meledak. Ntar hidup lagi. Iya kan? Karena memang hidup lagi. Setelah itu Superman macam-macam mencari Superman yang sejati bagaimana. Jadi jangan takut sekarang mati, nanti hidup lagi. Tenang saja, ceritanya belum selesai. Iya kan? Waduh ini dia menderita, tunggu dulu. Filmnya belum tamat. Maka ayat 29 memberikan satu kerangka besar. Coba kita lihat kesulitan kita dalam rancangan yang besar itu. Allah itu bekerja. Hidup ini bukan opportunity yang random. Bukan saudara. Dan Allah itu bukan penonton dan peran pembantu. Dia sutradara. Maka hidup itu bukan sejarah buta yang random. Tetapi pemeliharaan Allah yang terarah. Calvin menyebut ini sebagai cooperatio Dei. Providence itu bagi Calvin ada 3 ya. Gubernatio ya, lalu preservatio. Gubernatio itu pemerintahan Allah akan semesta. Preservatio itu penyediaan Allah kepada orang-orang yang dikasihnya. Lalu yang ketiga cooperatio, dia bekerja bersama dengan umatnya. Nah, saudara sekalian, maka dengan itu Calvin menolak 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama mungkin adalah fatalisme, orang yang percaya takdir buta. Pokoknya semua sudah ditakdirkan secara buta dan sebagainya. Manusia itu pion yang tidak bermakna. Yang kedua adalah semacam kayak deisme di zaman modern, bagaimana Allah mencipta lalu dunia itu berjalan sendiri sehingga manusia sebebas-bebasnya. Jadi kooperatio artinya adalah Allah bekerja sebagai sutradara atau agen, tetapi manusia dilibatkan sebagai instrumen. Dalam filsafat ini disebut kompatibilisme, di mana Allah sedetail-detailnya mengatur semesta, tetapi manusia juga tidak kehilangan tanggung jawabnya di dalam sebagai agen yang aktif. Nah saudara sekalian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Lalu kemudian Alkitab mengatakan dalam segala sesuatu atau dalam segala hal. Maka ini artinya semua tanpa kecuali, dalam hal yang baik termasuk yang tidak baik. Penderitaan yang menghancurkan, di belakang itu Allah bekerja. Kegagalan yang memalukan, Allah turut bekerja. Penyesalan akan masa lalu, kesalahan akan kebodohan kita, dosa dan kejahatan orang lain yang ditimpakan pada kita, penolakan yang menyakitkan, penyakit yang menggerogoti, kematian yang memisahkan, relasi yang melukai, semua, kata Paulus, tanpa kecuali. Semua itu adalah kurikulum pembentukan Kristus. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang jahat. Allah tidak langsung mengatakan yang jahat itu menjadi baik, tidak. Tetapi orang Kristen tahu di belakang kejahatan itu, dia tidak ditinggalkan sendirian. Ada tangan Allah yang bekerja. Dan kemudian dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Sutradaranya itu baik, saudara. Maka saya pernah mengatakan, kenapa kita tidak perlu ke peramal? Kenapa kita dalam tradisi Kristen tidak ada ramalan masa depan? Karena di dalam tradisi ramalan masa depan, khususnya dalam tradisi Yunani, ada semacam pengertian bahwa ilah-ilah itu punya rancangan jahat pada kita. Maka meramal artinya tahu bocoran dari langit. Misalnya, dewa ini mau menjatuhkan celaka pada ini. Kalau kita tahu bocorannya, kita bisa menghindari malapetaka dari dewa itu.
Lah artinya kalau begitu dewanya jahat, saudara. Jadi karena dewanya itu tidak bisa dipercaya dan dewanya kadang-kadang mau menghukum kita, mau menjahati kita, maka kita perlu tahu bocoran lalu kemudian menghindarkan itu. Maka ada ramalan. Tetapi kekristenan semenjak Kisah Para Rasul, setelah itu biasanya tradisi Urim dan Tumim atau mengambil undi, sudah tidak ada lagi, saudara. Semenjak Roh Kudus bekerja memenuhi, tidak penting lagi, saudara. Allah yang baik, Paulus mengatakan, buat apa? Allahmu baik kok. Banyak hal di hari depan kamu nggak tahu, tapi yang tahu adalah Tuhan menyertai kamu. Pergi beritakan Injil, baik dalam waktu yang oke atau waktu yang tidak oke, siap sedia dipakai oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara sekalian, untuk mendatangkan kebaikan bukan berarti tidak akan ada kesulitan. Bukan itu, saudara. Tidak akan ada musibah. Kita akan mendapatkan kelancaran. Bukan, saudara. Tuhan akan menjadikan kebaikan. Artinya adalah, mari kita melihat, bahkan dalam musibah ada karya Allah. Ada karya Allah, saudara. Bahkan di dalam malapetaka ada karya Allah. Saudara sekalian, bukan mengatakan, saya sakit, nanti pasti sembuh. Lihat aja, kan dibilang Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Endingnya kamu pasti sembuh. Dia kaget, loh kok mati gitu. Ada kan saudara? Sakit sampai meninggal tetap sakit. Loh katanya Tuhan mendatangkan untuk kebaikan. Kok mati? Besuk orang di rumah sakit. Sedang apa ya? Aduh aku sakit. Tenang, bacain Roma 8:28. Pasti sembuh. Karena itu kebaikan, itu cuma untuk uji imanmu. Percaya gak? Percaya, sembuh besok. Besoknya meninggal. Waduh gitu ya. Dikomplain sama keluarganya. Ini kemarin kan yang doakan bacain ayat. Mana? Hasilnya tidak ada. Gimana ya? Terus doa Tuhan, katanya ayatnya untuk kebaikan kok tidak baik. Karena konsep baiknya salah. Konsep baiknya salah. Bukan berarti tidak ada kesulitan, saudara. Saudara sekalian, ini bukan berarti seluruh hidup kita akan baik menurut kita atau akan menyenangkan, akan membahagiakan. Tidak, saudara. Tetapi dalam pengertian adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kesalahan kita, kebodohan kita, malapetaka, itu akan Tuhan jadikan kebaikan bagi kita. Baik keadaannya baik, keluarga akur, sehat, keuangan, atau dalam kondisi susah. Nah pertanyaannya adalah, apa itu baik? Tuhan akan menjadikan itu baik. Tapi apa itu baik? Nah saudara sekalian, mari kita melihat ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan rencana Allah, purpose itu di dalam ayat 28. Allah punya purpose. Apa purpose Allah bagi kita? Ayat 29. Bahwa dari semula kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itu tujuan akhir. Itu yang baik, saudara. Jadi Roma pasal 8 ayat 28 dijelaskan dalam pasal 29. Tuhan akan mengubah itu untuk kebaikan. Baiknya itu apa? Baiknya adalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan makin memancarkan karakter Kristus, engkau akan dibentuk makin serupa dengan Kristus, dan itu adalah tujuanmu yang paling tinggi. Saudara sudah diajarkan ketika saudara mau menikah, berkali-kali pendeta pasti mengajarkan holiness prior than happiness. Kesucian dibentuk. Apa itu suci? Suci berarti dikerat untuk makin mirip Kristus. Nah itu saudara. Jadi bukan sekedar happy, tapi betul-betul suci. Suci artinya makin mirip Kristus. Kok kayak kurang menarik ya Pak ya. Udah sakit kok cuma mirip Kristus. Cuma mirip Kristus. Saudara kalau gak mirip Kristus mirip apa? Mirip yang lain. Jadi cuma ada dua macam saudara. Mirip Kristus atau mirip yang lain. Saudara makin mirip Kristus atau mirip Bruce Lee, kira-kira begitu misalnya ya. Mirip Kristus atau mirip
Mike Tyson, mirip Yesus atau mirip misalnya siapa gitu ya, artis Korea atau siapa ya, cuman begitu saudara. Kita mau mirip siapa gitu. Kalau saudara tidak dibentuk mirip Kristus, saudara akan dibentuk mirip yang lain, kira-kira begitu. Dan semua yang lain di luar Kristus itu sementara. Saudara mau kira-kira cuma kamu mau nggak dikasih sesuatu yang saudara anggap gede tapi enggak? Saya masih ingat murid saya ya, waktu dia kelas 2 SMA atau 1 SMA, saya lupa, dia presentasi saudara. Itu tahun kira-kira 90-an ya, 90 berapa gitu. Lalu presentasi mengenai cita-citaku. Saudara tahu cita-citanya apa? Impianku adalah nanti kalau sudah besar aku akan bekerja, cari uang, nabung, dan punya laptop. Saya masih ingat banget saudara. Punya laptop itu impian tertingginya dia. Cita-citanya dia. Ya memang zaman itu kan laptop mahal ya, minta ampun saudara. Cuma orang tertentu yang bisa punya laptop. Iya kan? Mahal sekali. Punya LCD proyektor, itu mahalnya minta ampun. Saya masih ingat dulu ada jemaat beli, kasih ke saya, lalu saya bilang, enggak, ini sangat susah, kita kasih ke gereja. Dikasih ke gereja, akhirnya dikasih ke STEMI. Sehingga akhirnya semua GRI atau apa yang mau pinjam, saya masih ingat cuma punya satu, dipinjam keliling banyak GRI saudara. Saking langkanya dan saking mahalnya itu proyektor. Jadi memang zaman dulu orang kira-kira mau punya laptop itu kayak cita-cita besar gitu. Saya kalau ketemu dia sekarang, saya pengen ingetin sih, gimana? Sudah punya laptop gitu. Mungkin bukan cuma dia, anaknya mungkin punya 5 gitu. Laptop sekarang sudah murah kok gitu. Maksudnya apa saudara? Cita-citanya kok kecil banget ya gitu. Kayaknya gede tapi cuma kayak begitu. Sama saudara. Aku cuma pengen begini. Yakin gak mau Kristus? Emang apa sih Pak Kristus? Kamu maunya apa? Oh aku mau punya itu. Kenapa? Nanti bahagia. Tahu nggak? Kalau karakter Kristus terukir dalam dirimu, kamu mau kayak gimana pun kondisinya, kamu tetap bisa bahagia. Oh, menarik ini. Iya. Kamu kan cuman kalau status begini, kamu akan begini kan? Iya. Kamu akan tenang begini kan? Iya. Kalau karakter Kristus terukir dalam hatimu, kamu mau situasi yang paling ekstrim pun kamu bisa tenang dan bahagia. Wah ini lebih berharga. Itu loh saudara. Yang paling berharga dalam dunia ini tuh apa? Kalau karakter Kristus, sifat Kristus, hati Kristus, teladan Kristus, kuasa Kristus, itu ada pada kita. Dan kita makin mirip Kristus. Mana ada yang lebih mulia dari itu saudara? Mana ada yang lebih berharga daripada itu? Karena untuk itulah kita dicipta. Dan kita akan dimuliakan makin mirip dengan Kristus. Itulah tujuan gereja, bukan? Gereja akan melatih setiap anak Tuhan untuk diproses makin kudus, makin mirip Yesus. Itu tujuan tertinggi kita. Sakit, oke. Nah rugi loh saudara, sudah sakit, tidak mirip Kristus. Sudah kehilangan, tidak mirip Kristus. Sudah susah ngomel, sudah susah marah-marah, sudah susah nyalain yang lain, sudah susah lalu kemudian tambah pahit. Jadi makin mirip siapa? Makin mirip setan. Loh kok hancur begini? Saudara jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Setiap kita punya porsi sulit masing-masing. Karena dikatakan semua makhluk mengeluh, tidak ada yang nggak mengeluh. Tapi semuanya itu Tuhan akan pakai, baik susah ataupun senang, untuk kita jadi kebaikan kita. Kita akan mirip Kristus. Kita akan menjadi mirip Kristus. Saya merenung saudara. Kita pernah dengar cerita bukan, ada anak yang ketangkep ISIS. Anak itu disuruh menyangkal imannya. Dia tidak mau saudara. Dipotong kepalanya. Saudara mau khotbah sama orang tuanya, Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Memang ayatnya itu. Tapi saudara mungkin akan pikir, di mana baiknya ya? Kalau konsep baiknya itu adalah nanti mau dipotong lepas sendiri, begitu mau dipotong tang putus pedangnya gitu. Karena itu untuk kebaikan. Ditangkap ketakutan tapi nanti jadi berani. Enggak loh saudara, betul-betul mati anak itu. Mati untuk Tuhan.
Tetapi kita melihat saudara-saudara, kita kadang-kadang pikir, aku tuh pengecut dibandingkan anak kecil itu. Kuasa apa yang menyebabkan seorang anak kecil bukan hamba Tuhan, seorang biasa mengatakan aku tidak akan menyangkal Yesus Kristus. Kuasa sebesar itu, keberanian itu menghadapi pedang dengan iman yang kokoh itu dari mana? Dia makin mirip Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengingatkan tujuan kita mungkin kurang besar. Ambisi kita kurang tinggi. Bukan tidak boleh berambisi, ambisinya kurang tinggi. Apa kerinduan kita? Makin serupa Kristus. Dan itu sebabnya saudara, mari kita tidak takut dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Karena Allah akan turut bekerja. Jadi saudara jangan tanya, Tuhan aku susah begini, pasti nanti endingnya happy ya Tuhan. Aku lagi sakit nih, pasti sembuh kan Tuhan? Enggak tentu loh saudara. Tapi satu hal yang pasti, ketika saudara berserah pada Tuhan, saudara akan makin serupa dengan Kristus. Lemah lembut, sabar, pemurah, pengampun, hatinya penuh damai, ketenangan, lemah lembut, dan keindahan yang luar biasa. Sampai Paulus ternganga dan kemudian mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak sombong. Karakter Kristus semua. Yang tadinya jauh dari kita, itu akan ditanamkan di dalam kehidupan kita. Saudara, malam gelap itu real, saudara. Malam gelap itu real. Saya masih ingat lampu tiba-tiba mati. Anak saya teriak. Wah, ya gelap saudara anak-anak. Lalu tiba-tiba saya cepat-cepat lari. Saya peluk anak saya, masih kecil waktu itu. Peluk anak saya. Begitu dipeluk, dia sudah tidak teriak saudara. Oh, apakah gelapnya hilang? Masih gelap saudara. Apakah terus bisa aktivitas? Tidak bisa aktivitas. Kenapa dia nggak teriak? Karena dia tahu papanya ada di situ. Saudara, apakah kemudian kalau kita perpegang ayat ini langsung dunia kita akan terang benderang? Enggak, saudara. Kita lihat ini memang gelap, tapi Tuhan memeluk kita. Dan kita tahu itu, kita tahu sekarang Allah berinisiatif dalam segala perkara. Maka tidak ada penderitaan yang tidak ada makna, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Momen-momen sendirian, momen-momen putus asa, pedih, sakit akan Tuhan pakai menjadi kebaikan kita. Tuhan bekerja dalam rantai yang panjang. Nanti dalam pasal 8 ayat 29 kita membaca golden chain, rantai keselamatan yang demikian indah yang Tuhan sudah rancang di dalam hidup kita. Saudara sekalian, sekali lagi, kekudusan di mana kita akan dikerat menjadi mirip dengan Kristus lebih penting dari sekedar kebahagiaan. Karena mereka yang mirip Kristus, mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan dicari dalam kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan adalah akibat dari saudara bersatu di dalam Kristus. Dunia ini mencari kebahagiaan, menganggap remeh kekudusan. Tapi orang Kristen tahu bahwa mirip Kristus itu demikian berharga, bahkan lebih berharga dari kebahagiaan. Saudara, pikiran macam apa para rasul yang mengatakan aku bersuka cita karena aku sekarang boleh menderita seperti Yesus? Kita nggak akan bisa paham hal itu, saudara. Oh Tuhan, terima kasih, aku nggak layak. Thank you, kok aku boleh menderita demi kamu. Apa ini? Karena mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih mahal dari semuanya itu. Mirip dengan Yesus. Kiranya kita berhenti untuk mencari hal yang sementara dan kita berdoa, Tuhan gerakkan saya untuk memahami. Kita lihat ada berbagai contoh dalam kitab suci. Yusuf, Ayub, Petrus, orang-orang yang di dalam kesulitan. Seolah-olah mereka akan hancur. Tetapi Tuhan memakai itu untuk kebaikan mereka.
Tuhan memelihara Yakub, sudah tipu sana sini. Saudara, mungkin kalau saudara suka maju ke KKR langganan, patung altar call datang, ingus keluar, Tuhan serahkan diri, pulang nipu lagi. Nanti patung altar call lagi, sudah maju lagi, kamu serahkan diri, keluar ya kan ya, kabur lagi. Datang lagi 5 kali itu kayak Yakub ya, bolak-balik datang, bertobat lagi. Baru ketemu, ini aku melihat Allah, tempat ini ku beri nama Peniel. Langsung begitu itu ketemu Esau, balik langsung nipu Esau lagi. Memang tabiat saudara. Aku akan memberikan perpuluhan, kabur lagi. Gak karu-karuan ini manusia. Pasifnya, ya kan, jadi orang tua pasif, egois. Anaknya habis melakukan genosida, bunuh orang Sikem. Ya, si Lewi sama Simeon itu. Kamu bunuh mereka ya? Iya. Kalau saudara anaknya melakukan yang jahat, saudara pasti muarah mencak-mencak. Kamu bunuh mereka ya? Iya. Gimana sih kamu? Nanti kan mereka balas dendam bunuh saya. Ini papa-apa itu gitu. Mereka kesel. Kok ada papa kayak begini? Yakub juga bukan orang baik, saudara. Keluarganya hancur berantakan. Punya anak pembunuh. Keluarga macam apa ini saudara? Hancur. Lalu kemudian Yusufnya dibuang. Tapi coba saudara lihat sampai akhir. Bagaimana Tuhan setia. Seluruh kisah hidup Yakub. Ketika Yakub pedih nggak? Pedih. Banyak air mata nggak? Banyak air mata. Terus disuruh menyimpulkan. Jadi hidupmu tuh gimana? Kisah hidupmu gimana? Saudara, Yakub mengucapkan satu kalimat. Yang akhirnya dikutip tadi oleh Vikaris Nathan. Yakub untuk pertama kalinya mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Nanti dikutip oleh Daud. Itu kalimat dari siapa, saudara? Yakub. Kesimpulan apa? Kesimpulan kisah hidupnya, keluarganya yang berantakan, istri-istrinya yang berantem tidak mau taat, seorang suami yang hidupnya begitu pasif, tidak peduli sama keluarga, hancur-hancuran. Jahat, jahat. Ada Tuhan di belakangnya, Tuhan merendam sampai pada endingnya. Dan Yusuf juga, anaknya mengatakan, kakak, kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara satu bangsa. Saudara sekalian, ada banyak hal yang mungkin pedih dalam hidup kita. Kita belum tahu. Tapi percayalah saudara, ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, suatu hari kita akan tahu kenapa Tuhan izinkan. Sekarang kita tidak tahu. Hanya satu yang kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Yesus berkata, engkau belum tahu sekarang. Ketika mau cuci kaki murid-muridnya, engkau belum tahu sekarang. Taat dulu. Suatu hari engkau akan mengerti. Engkau akan mengerti kelak. Demikian sekarang saudara, mari kita taat, mari kita percaya, mari kita jalani. Dan suatu hari nanti kita akan mengerti Tuhan tidak pernah salah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang tidak pernah berubah, Allah yang bekerja dalam sejarah. Biarlah pengetahuan kami akan hal ini menjadikan kami teguh berdiri di tengah-tengah kesulitan besar apapun yang menimpa kami. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar sehingga Allah tidak sanggup mengubahnya untuk menjadi kebaikan. Tolong kami ya Tuhan belajar di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan. Kami mempunyai jangkar kepastian bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Kepastian bahwa Allah akan menjadikannya kebaikan bagi kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk percaya, untuk bersandar, dan untuk boleh melihat rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berita sukacita penghiburan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.